Halo Sobat Green Heroes, balik lagi di IoTF Podcast, Industries of the Future Podcast. Nama saya Gloria, saya host di podcast hari ini dan saya ditemani oleh Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo, saya Eko, Ignatius Eko. Saya in charge untuk water segment di Schneider Indonesia. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Nah, mungkin saya pengen mulai dari pertanyaan yang general dulu ya, Pak. Saya itu sendiri, saya sering banget dengar mungkin dalam diskusi atau mungkin dalam seminar atau pameran lah. Itu saya sering dengar yang namanya WWW, istilah WWW. Jadi sebenarnya saya pengen nanya, istilah WWW itu apa sih Pak? Dan mungkin awareness orang-orang in general tuh bagaimana tentang WWW ini? Iya. WWW kalau kita panjangkan artinya, ini adalah water and wastewater. Jadi sistem pengolahan air bersih dan juga air limbah. Jadi kalau kita lihat lebih detailnya sebenarnya, pertama kalau kita mau bahas mengenai air bersih, kita tahu bahwa air bersih ini adalah suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh orang, oleh umat manusia. Pada minggu lalu saat pembukaan Indonesia Water and Wastewater, air ini adalah kebutuhan mutlak dari umat manusia. Jadi kita harus memberi mereka sepantasnya, selayaknya, dan secukupnya. Nah ini menjadi hal yang penting bagi water and wastewater. Jadi air di sini kita melihat sekarang ini memang begitu banyak tantangan yang didapat oleh pengolahan air bersih. Itu masalah dari urbanisasi, kemudian juga ada masalah dari perubahan iklim, kemudian juga di masalah dari pencemaran yang ada, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri yang harus dimiliki dari pengolahan air bersih. Sebenarnya kalau kemudian kenapa namanya menjadi satu water and wastewater adalah karena memang sebenarnya kita nggak bisa lepas dari kita memakai air bersih, kemudian menggunakannya, dan kita juga membuang limbahnya. Nah ini harus diolah menjadi satu kesatuan, satu bagian yang disebut water and wastewater ini. Pertama kita ini kaitannya juga nanti ke depannya adalah dalam masalah ini kemarin dibicarakan juga adalah masalah bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan dari pengolahan air, tapi juga menjadi concern adalah dari penanganan dari limbahnya. Itu sebenarnya, Pak. Oke ya, berarti emang wastewater itu dari namanya water and wastewater itu sebenarnya sebuah flow ya Pak, dari end to end ya, dari sumber airnya dari mana, penggunaannya bagaimana, dan juga nanti istilah kasarnya mungkin lah ya, setelah itu airnya bekasnya tuh kemana gitu kan, air kotornya lah mungkin di bahasa orang-orang. Kalau dalam segi industri sendiri biasanya apa ya, bagian dari water dan wastewater ini tuh ada di flow yang di bagian mana Pak? Atau biasanya industri apa yang paling mementingkan water dan wastewater ini? Apakah ada gitu perbeda-bedaannya Pak? Sebenarnya semua industri pasti untuk prosesinya butuh air bersih. Kemudian juga ada limbah yang akan dihasilkan. Jadi baik industri tekstil, industri logam-logam berat atau manufaktur pasti membutuhkan. Selain industri sebenarnya yang sekarang menjadi banyak concern adalah di bidang domestik. Jadi pemakaian di rumah tangga ataupun di katakanlah kita mau membicarakan misalnya di Jakarta. Jakarta ini kita punya bukan problema ya, tantangan adalah bahwa kita itu untuk mencapai semua kecakupan dari air bersih di Jakarta ini, kita butuh debit yang lumayan besar, sekitar 9.000 sampai 12.000 liter per detik hanya untuk Jakarta per detik. Kemudian tidak semua rumah-rumah di Jakarta itu sudah terjangkau oleh yang kita sebut air pipanisasi, sehingga sebetulnya kita punya tantangan yang lebih besar di Jakarta adalah terjadinya penurunan permukaan tanah. Penurunan, saya Pak. Nah, penurunan permukaan tanah ini banyak para ahli yang menyatakan bahwa ini terjadi karena banyak orang yang menyedot air tanah secara berlebihan. Sekarang kalau kita bertanya ke Mbak Gloria, kalau Mbak Gloria perlu air bersih di Jakarta misalnya, yang dipikirkan pertama kali apa? Mau pasang air pipa atau ngebor air di tanah, mengambil air di dalam tanah.
Lebih ke pipa sih Pak. Nah, Kalau itu ada saya ya. kalau itu adalah hal yang bagus, tapi Oke. mainly-nya memang banyak yang menjadi tantangan apakah sudah ada jaringan pipa, apakah debitnya Oh, cukup segala macam. Sebenarnya pemerintah sangat-sangat bijak di sini bahwa dia tidak mau melarang orang mengebor tanah untuk mengambil air sebelum dia mencukupi dulu kebutuhannya. oke. Jadi saat ini Oke, cukup oke. banyak dibangun di Jakarta, kalau kita bilang Jakarta ya, water treatment baru, instalasi pengolahan air, dan juga banyak dilakukan perbaikan-perbaikan dari instalasi yang cukup lama. Dengan itu di tahun 2030 ditargetkan bahwa 100% dari wilayah Jakarta itu akan tercukupi jaringan pipanisasi air dan juga debitnya. Jadi jangan lupa ada pipanya, tapi juga harus ada airnya. Jangan sampai kemudian airnya hanya nyala mati kalah. Nah, di tahun 2030 itu akan menjadi target, itu akan dipunyai. Sehingga di tahun 2030 itulah kita, masyarakat Jakarta, tidak boleh lagi mengambil air dari dalam tanah. Jadi dia harus mengusahakan supaya pemakaian air pipanisasi. Tujuan besarnya adalah mencegah dari keberlanjutan dari penurunan permukaan tanah. Oke, baik. Berarti kalau untuk saat ini berarti masih lebih banyak yang belum aware ya Pak untuk hal itu ya berarti ya? Ya, dari sini mungkin banyak reason ya. Mungkin ada yang memang tadi kembali lagi belum ada jaringan pipa atau airnya nggak mencukupi segala macam. Tapi goalnya adalah itu. Pemerintah akan melarang itu kalau mereka sudah mempunyai infrastruktur yang mencukupinya. Oke, baik Pak, baik. Nah, mungkin dari tadi kita ada sedikit menyentuh topik tantangan ya Pak dalam HWW Water and Wastewater ini. Mungkin saya pengen tanya sedikit, saat ini apa sih memang dari orang-orang masyarakat, let's say di Indonesia lah atau mungkin di Jakarta, itu apa sih yang menjadi tantangan kita di mana ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin bisa membahayakan water dan wastewater ini tuh ada contohnya nggak Pak kira-kira? Iya, yang sebenarnya ini memang habit yang saya bukan bilang ini problem ya. Kalau problem kelihatannya bagaimana, tapi ini adalah tantangan yang memang harus diselesaikan, yaitu misalnya urbanisasi. Dengan perpindahan penduduk dari kota, maka beban dari perkotaan untuk menyiapkan air bersih juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian dari sisi itu selanjutnya adalah dari pencemaran dari air permukaan. Jadi kalau kita melihat banyak sungai-sungai yang sebetulnya secara ekonomis itu butuh processing yang sangat kompleks, baik chemical atau biological dan segala macam. Ini akan membuat cost dari pengolahan air itu akan menjadi lebih besar. Samping itu juga sumber-sumber air itu juga makin lama makin terbatas. Di beberapa daerah mereka tidak punya sungai besar yang bisa diolah untuk menjadi air bersih. Jadi mereka juga melakukan pengeboran untuk penyiapan dari air bersihnya. Ini kurang lebih menjadi tantangan-tantangan yang ada. Oke, berarti memang di Indonesia ini memang belum terlalu merata ya untuk ketersediaan air bersih dan pun untuk pengolahan limbah airnya pun juga belum merata ya Pak, belum sesuai standar lah. Iya. Memang faktor untuk kita membicarakan kesehatan ada dua ya. Yang bersih yang kita pakai dan juga pengolahan dari limbahnya. Memang di Jakarta sendiri juga kalau kita lihat seberapa besar cakupannya atau persentase dari pengolahan air limbah ini sangat-sangat kecil. Saat ini pemerintah juga sedang fokus untuk membangun proyek-proyek untuk pengolahan air limbah. Sebenarnya tidak hanya di Jakarta, tapi di beberapa kota yang lain itu pun juga dilakukan ya. Di banyak kota mereka udah mulai membangun bukan hanya air bersihnya, tapi juga bagaimana mengolah air limbahnya. Oke, baik. Interesting Pak, very interesting. Mungkin saya pengen sambungin sedikit nih ya, karena kan terakhir-terakhir ini entah di kalangan teman-teman saya atau rekan kerja saya, kita hot topiknya lah itu sustainability atau keberlanjutan lah dalam bahasa Indonesianya ya. Itu sebenarnya ada nggak sih kaitan atau kayak saya sering dengar phrase yang mengatakan pengolahan air bersih yang berkelanjutan. Itu sebenarnya saya agak sedikit mixed up karena ya pengolahan limbah air itself kalau di mindset saya itu udah sesuatu yang good for our environment. Tapi kenapa ada dipisahkan yang berkelanjutan? Berarti mungkin ada level yang lebih baik atau bagaimana Pak dalam pengolahan air limbah itu? Ya, memang tagline-nya dari selama ini yang kita memang pegang adalah sustainability.
memang suatu yang menjadi tantangan juga di pengolahan air. Karena dari bahan bakunya sendiri, bahan baku ini ada dua yang menjadi tantangan. Quality dan ketersediaannya, keberlanjutannya. Nah, di pengolahan air, di sistem pengolahan ini sebetulnya juga untuk air bersih dan air limbah, itu adalah bagaimana sustainability dari sini adalah menghemat energi, menghilangkan, mengurangi lah katakanlah jejak karbon, dan juga kemudian sebetulnya melakukan efisiensi. Untuk penghematan energi banyak dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen yang memang bertujuan untuk penghematan energi. Kemudian juga dilakukan hal yang bersifat optimalisasi dengan menggunakan proses-proses automation. Kemudian juga yang kita sebut tadi adalah penghematan dari air. Jadi dalam melakukan suatu proses dari penjernihan air ataupun pengolahan air limbah, ini juga dipikirkan bagaimana supaya air yang terbuang selama proses ini juga diminimalkan. Ya, betul. Selama ini dengan gampangnya sebenarnya suatu water treatment plant didesain 10% dari pengolahan air adalah menjadi waste, dibuang dalam prosesnya. Nah, ini sebetulnya suatu yang kita bisa kurangi. Bisa diubah gitu. Bisa diubah dengan dengan menggunakan beberapa konsep-konsep automation dengan digitalisasi. Kemudian juga pemakaian bahan-bahan kimia. Memang secara kualitas bahan bakunya itu menjadi tantangan memang tadi kan. Tapi secara prosesnya sendiri pun ini juga bisa lakukan sesuatu. Bagaimana chemical-chemical yang dipakai juga tidak terlalu atau bisa dilakukan penghematan dari pemakaian chemicalnya. Jadi saya rasa itu menjadi sustainability keberlanjutan. Mengurangi pemakaian energinya, juga mengurangi dari pemakaian chemicalnya, juga mengurangi dari waste water atau air yang dibuang atau yang hilang selama prosesnya. Sebenarnya satu lagi, kalau kita tadi selama ini fokus pada pengolahannya, sebenarnya ada satu lagi yang cukup signifikan sebenarnya adalah mengenai yang kita sebut non-revenue water. Non-revenue water. Ini artinya adalah air yang tidak tertagih. Jadi selama baru denger nih, interesting nih. Baru dengar ya? Iya, non-revenue water. Jadi kita memproduksi air misalnya, katakanlah 100 kubik, kemudian kita salurkan ke pemakai pelanggan domestik misalnya. Ternyata yang nyampe ke rumah-rumah itu tidak 100% ini. Jadi ada namanya banyak water loss selama di proses perpipaannya. Di perjalanan. Di perjalanan. Jadi banyak reason sebenarnya adalah memang mungkin instalasi pipanya sudah tua. Dalam arti mungkin udah banyak yang kropos, banyak yang pecah segala macam. Ini perlu melakukan perbaikan. Kemudian juga sebetulnya ya ada juga yang disebut istilahnya illegal tapping. Nah, hal illegal tapping ya ini ya tapping air yang sebenarnya tidak berizin gitu. Sebenarnya ini adalah sustainability yang kedua yang menjadi cukup besar kita bisa fokus dalam bekerjanya. Ini bukan hanya mengganti pipa kemudian selesai, tapi bagaimana prosesnya itu SOP-nya. Kalau ada kebocoran, bagaimana orang lapangan cepat datang, cepat investigasi, cepat melihat, cepat memperbaikinya sehingga air tidak banyak atau tidak terlalu lama terbuang dengan percuma. 3 hal ini sebetulnya kita lihat sustainability di pengolahan air bersih. Oke, Pak. Berarti kalau misalnya dalam tadi salurannya itu bisa ada masalah, misalnya let's say pipanya mungkin ada sedikit bocor atau sedikit tua gitu dari umurnya sendiri, itu mempengaruhi berarti ya Pak antara air yang energi yang dipakai untuk mengeluarkan air itu, tapi sedangkan di pemakainya langsung itu tidak mereceive seharusnya sebagaimana gitu. Berarti kan itu lebih wasteful ya Pak jadinya. Benar. Air bersihnya sayang kan ya Pak? Benar. Betul. Kalau tadi saya membicarakan air yang hilang selama proses dari penjernihan adalah 10%, itu pun kita mau menghemat. Sebenarnya yang disebut air hilang, ini angkanya kalau Mbak Gloria lihat sangat-sangat fantastik, besar sekali. Fantastik, Pak. Sebenarnya ada target di sini sekitar 15% atau 16%, saya lupa angka pastinya. Jadi air yang hilang selama proses distribusi ditargetkan 16% katakanlah. Tapi pada kenyataannya angka itu bisa berlipat-lipat. Berapa tuh Pak kira-kira? Ada yang 30%, ada yang bahkan ada yang 50%. Wah, berkali-kali lipat berarti ya? Iya. Jadi coba kita bayangkan, kita
memproses air, kita katakanlah ketemu 100 kubik air bersih, kita salurkan, tapi yang menyampai di pelanggan hanya 50%-nya. Iya. Nah, proses ini yang sebenarnya hal yang cukup signifikan yang kita bisa lakukan untuk sustainability-nya ini. Ya. Itu bukan hanya, sekali lagi, itu bukan hanya sekedar mengganti pipa, tapi juga memperbaiki dari prosesnya, memperbaiki SOP-nya, proses-proses kecepatan memperbaiki, proses bagaimana kita mengatur tekanan-tekanan dari pipanya segala macam. Ini tidak akan bisa lepas dari sistem digitalisasi. Oke, mungkin tadi kita udah beberapa kali menyenggol topik digitalisasi ya Pak. Ya. Nah, saya pengen masuk sedikit ke industri 4.0. Ya. Sebenarnya industri 4.0 ini kan kita sering banget dengar, apalagi dalam ranah industri ya, dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan mungkin ke depannya pastinya. Nah, saya tuh pengen tahu sebenarnya pengolahan air limbah dan air bersih ini tuh apa peranannya yang bisa dibantu oleh industri 4.0 ini sendiri, Pak? Ya, jadi kalau kita sudah selalu bahwa kalau kita sudah membicarakan suatu produksi yang masif, yang begitu volume besar, maka kita akan masuk ke hal-hal yang kompleks dengan jumlah, misalnya di pengolahan air ini jumlah pompa-pompa, jumlah motor, jumlah chemical yang dilibatkan itu sangat besar. Yang ini akan sangat menyulitkan kalau itu masih mengandalkan manusia, dalam arti orang secara manual, mengandalkan experience dari operator, pengalaman dari para operator. Ini akan sangat sulit. Tidak akan bisa mendapatkan efisiensi yang diperlukan. Apalagi kalau kita sudah mengatakan bahwa dengan jumlah motor, katakanlah kita mau bilang motor atau pompa yang begitu besar, bagaimana kita memaintenance mereka, motor-motor ini. Kita tidak bisa lagi mengandalkan yang dulu kita sebut scheduling maintenance. Oh, setiap kali 10.000 jam operasi pompa harus di maintenance, diganti segala macam ini. Kita bisa bayangkan jumlah motor yang ada di lapangan, sekian besarnya. Berapa waktu yang kita perlukan? Berapa waktu dan berapa biayanya? Nah, digital otomatisasi yang di sini adalah kita sebut asset management. Jadi kita bisa memaintain, bisa memonitor pompa, motor, terutama katakanlah yang signifikan ya Mbak ya, yang size-nya besar, dengan beberapa tambahan sensor di situ, sehingga kita bisa tahu persis kondisi pompanya, kondisi motornya. Sehingga katakanlah sebelum pompa itu rusak, kita bisa tahu mungkin lifetime-nya tinggal sekian ribu, sudah ada warning, sudah ada vibrasinya lebih tinggi, ampernya juga lebih tinggi, sehingga kita bisa melakukan scheduling maintenance. Berarti sebelumnya preventif ya? Preventif, ya. Juga tidak perlu, oh ini sudah 10.000 jam, ini harus di overhaul segala macam, nggak perlu, karena kan nyatanya 10.000 jam si pompa misalnya masih bisa berjalan dengan baik. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang kita bisa lakukan. Ini hanya ngomongin dari aset manajemen. Tapi misalnya kalau dalam sisi prosesnya pun, kapan pompanya nyala, kapan pressure-nya dijaga, kapan flow-nya dijaga, ini tidak akan bisa lepas dari sisi automation. Semua itu sebetulnya peralatan tadi itu bisa diatur dengan kita yang namanya SCADA. Jadi automation sistemnya di situ dengan menggunakan SCADA kita bisa mengatur ini lebih efisien. Lebih efisien lagi ya Pak. Berarti lebih mensupport dalam digitalisasi ini juga ya Pak. Dalam road to industry 4.0 ya dalam Indonesia ini. Oke, jadi saya mungkin summarize sedikitnya teman-teman. Dari tadi ngobrol dengan Pak Eko, kita bisa ngerti kalau misalnya automasi dan juga digitalisasi itu sangat amat berperan ya Pak dalam kita menanggulangi tadi tantangan-tantangan tadi yang kita hadapi dalam segi air bersih dan juga pengolahan air limbahnya Pak. Betul ya Pak? Benar. Oke, berarti thank you so much Pak Eko untuk hari ini kita ngobrol-ngobrolnya untuk pengetahuan barunya nih. Saya banyak banget pengetahuan baru tentang water dan wastewater dari Pak Eko. Terima kasih banyak ya Pak Eko. Sama-sama. Mungkin untuk kedepannya teman-teman jangan lupa nonton podcast kita ke depannya karena masih banyak banget topik yang seru-seru seputar industrial of the future. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah untuk feedback kalian. Sekian dari saya, Gloria undur diri. Dan saya Eko. Terima kasih. Bye-bye. Bye.